Ini sudah berpuluh tahun yang harus menjadi keprihatinan kita. Sehingga saya mengharapkan Bank Himbara ini betul-betul keberpihakan kepada yang kecil ini mohon menjadi betul-betul diperhatikan. Memang mengurus kecil-kecil sama saja dengan mengurus yang besar-besar dan bahkan mengurus yang kecil-kecil katanya lebih sulit. Mungkin iya, tetapi inilah keadaan kalau kita ingin memperbaiki. Lanjut. Kita tahu pengeringan kita menjadi masalah. Nah, padahal kalau pengeringan kita dapat lakukan dengan baik, itu akan mengurangi kehilangan hasil dan sebagainya. Lanjut. Nah, hasilnya apa? Ya hasilnya pasti berasnya brokennya tinggi. Kemudian kalau untuk bubur mungkin tidak ada masalah. Atau sebenarnya kalau sudah di piring, orang tidak pernah menanyakan berapa ini brokennya. Tapi waktu mau beli, brokennya berapa itu nampaknya diperiksa gitu ya konsumen. Lah ini bedanya gitu. Nah, broken sebenarnya juga menyebabkan daya tahan simpannya menjadi berkurang, makin brokennya tinggi. Lanjut. Nah, kalau kita inventarisasi penggilingan padi, antara penggilingan padi kecil dibandingkan dengan penggilingan padi menengah dan besar, persoalan apa yang dihadapi? Yang pertama, manajemennya lemah. Kalau penggilingan padi besar, menengah besar pasti baik. Lemahnya apa? Catatan saja, kadang-kadang tidak punya. Begitu catatan tidak punya, bank pasti nanti dulu, menyingkir kan gitu. Lah inilah tugas kita bagaimana penggilingan padi kecil ini manajemennya ayo kita perbaiki. Permodalannya lemah, sulit mengakses ke sumber permodalan. Bahkan kalau ditawarin bank itu biasanya lebih tinggi bila dibanding dengan penggilingan padi menengah besar. Alasannya risiko. Jadi penggilingan padi besar itu menengah, itu bank itu datang bertubi-tubi. Bahkan mohon maaf, beberapa minggu lalu ada yang dari Bank Himbara pun datang ke saya ingin berdiskusi untuk bagaimana menyalurkan ke yang besar dan menengah. Saya bilang yang saya perlukan bukan besar menengah, Bu, saya bilang gitu. Saya nggak usah sebut dari mana. Saya harapkan yang kecil-kecil ini bagaimana? Peralatannya sudah tertinggal dan terbatas. Kalau yang gede sudah modern dan lengkap. Bahan bakunya terbatas. Kemampuan bersaingnya tinggi bagi yang penggilingan padi yang besar menengah. Hasilnya rendemennya rendah, yang kecil ini broken dan lossesnya tinggi, beras pecah kulit, glosor, dan medium minus. Tapi kalau yang menengah ke atas itu rendemennya tinggi, kualitasnya baik, sesuai dengan keinginan konsumen. Dia bisa bikin medium, bisa bikin premium. Nah, pasarnya terbatas, pasar lokal kalau yang kecil. Terbuka kalau untuk yang besar. Modern market, antar daerah, dan bahkan pemerintah pun akan membeli beras yang kualitasnya benar. Nah, yang kualitasnya benar ya pasti dengan yang besar-besar. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita, seyogyanya kita rubah. Lanjut. Tantangan ke depan juga sebenarnya adalah kaitannya dengan stok, Pak Gatot dan Bapak Ibu sekalian. Stok kita ini sebenarnya berapa yang paling aman? Kalau kita lihat rata-rata itu memang sekitar 1,6 juta ton. Itu rata-rata selama sekian puluh tahun. Nah, terjadi naik turun. Nah, tahun ini saya pikir stok kita masih cukup rendah bulan-bulan ini. Saya tidak perlu sebutkan, tapi di bawah rata-rata. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Lanjut, tantangan ke depannya lagi, bagaimana kita untuk melakukan, memotong mata rantai pasok pangan beras ini. Ini kan terjadi rantai pasok pangan kita ini yang begini panjang. Bagaimana ini bisa kita potong? Nah, supaya bisa potong tentunya
penggilingan padi, semua penggilingan padi itu harus mampu menghasilkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, mau tidak mau, apa yang harus dilakukan? Tentunya kita perlu melakukan revitalisasi. Lanjut, next. Nah, untuk itu, Kostraling dan KUR dalam klaster padi, ini tentunya kita harapkan mampu mendorong lebih meningkatkan peranan KUR ini dan sekaligus lebih masif bisa dilakukan. Istilah teman-teman kami, jangan hanya PHP. PHP itu pemberi harapan kosong, harapan palsu. Jadi tidak terjadi. Nah, tentunya kita akan membangun klaster. Perlunya kelompok tani, gabungan kelompok tani yang dibangun menjadi kelompok bisnis. Ini sangat penting. Bentuk badan usaha ekonomi yang bisa berupa koperasi atau usaha lain. Penggilingan padi setempat berperan sebagai mitra badan usaha kelompok tani tadi. Nah, penggilingan padi sebagai mitra pemerintah dalam mensuplai beras. Ini juga seyogyanya bisa dimanfaatkan dengan baik dalam rangka cadangan pemerintah atau untuk kepentingan lainnya. Petani memerlukan KUR untuk kegiatan usaha taninya. Penggilingan padi kecil juga memerlukan KUR untuk dua hal penting, yaitu untuk revitalisasi, pembelian peralatan, dan untuk biaya operasional. Makanya, KUR penggilingan padi itu kecil, itu besarannya tidak cukup hanya 500 juta. Hitungan kami, mungkin sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Tergantung penggilingan padi yang ada tentunya. Nah, tentunya untuk itu bagaimana supaya aman, peralatan yang dibeli itu bisa dijadikan jaminan. Kemudahan dalam penyaluran KUR untuk petani dan penggilingan padi kecil. Nah, ini yang selalu terjadi perdebatan. Penggilingan padi kecil pun kadang-kadang sudah punya kredit ke bank karena terpaksa harus punya modal. Nah, itu yang biasanya menjadi kendala. Lanjut. Nah, korporasi petani saya kira saya tidak ingin sampaikan secara detail, tapi intinya adalah ini merupakan sesuatu kegiatan manajemen bisnis pangan. Tentunya ini adalah bagaimana kita membangun satu kegiatan bisnis usaha tani kita. Lanjut, next. Nah, tadi saya sebut dengan klaster. Nah, klaster korporasi padi, kalau ingin tadi itu bekerja sama dengan penggilingan padi kecil, itu kira-kira harus dibangun sekitar 250 sampai 300 hektar. Inilah menjadi anggota kelompok tani yang berbasis korporasi tadi bekerja sama dengan penggilingan padi. Lanjut. Nah, komponen yang diperlukan tentunya harus ada penggilingan padinya sebagai off-taker-nya, ada kelompok taninya, ada perbankan, ada asuransi, ada pasar, ada pemerintah untuk off-taker selanjutnya, kemudian BUMN dan swasta lainnya. Lanjut. Nah, untuk itu, bagaimana kita bangun? Sebenarnya kalau kita bisa bangun pemerintah, membangun satu kerjasama klaster antara petani, gabungan kelompok tani dengan penggilingan padi, dan juga dengan pemerintah untuk cadangan pangan tadi, cadangan atau stok pangan tadi. Nah, sehingga nanti bisa untuk mengisi pasar, bisa untuk mengisi BPNT, dan sebagainya, dan juga bila perlu untuk pasar antar wilayah. Asuransi bisa masuk ke sana, dan juga tentunya sumber-sumber pendanaan yang lain. Lanjut. Nah, alur skema pasar sebenarnya, kalau KUR itu bisa membiayai petani-petani secara berkelompok dan terkoordinasi dan berkorporasi dengan penggilingan padi tentunya berharap juga mendapatkan KUR kredit sehingga dia bisa menghasilkan beras yang berkualitas sesuai dengan pasar, keinginan konsumen dan pasar. Nah, pasarnya sebenarnya cukup banyak. Bisa
ASN, pasar retail, tradisional, koperasi, bantuan sosial, marketplace yang lain, kemudian cadangan beras pemerintah. Nah, ini yang bisa digerakkan seandainya kita bisa membangun satu klaster bersama-sama, kur untuk petaninya ada, kur untuk penggilingannya ada, kemudian off-taker berikutnya ada, dan kemudian pemerintah daerah memberikan perhatian untuk pasar yang lain. Nah, lanjut, next. Nah, kalau kita gambarkan skema ini tentunya semua bisa masuk di dalam satu klaster seperti ini, dan suatu saat kita pun bisa ekspor beras manakala kita memang betul-betul surplus, dan hasilnya adalah beras-beras yang berkualitas. Karena penggilingan padinya juga sudah di revitalisasi. Next. Nah, sehingga apa? Kita perlu merevitalisasi penggilingan padi. Nah, untuk apa? Untuk membangun perberasan nasional yang secara berkelanjutan. Sehingga apa? Mereka dengan kita revitalisasi, tentunya kita bisa membangun suatu ekosistem yang baik, dengan catatan tentunya kita perlu mendapatkan dukungan KUR itu sendiri. Saya katakan KUR sekarang untuk penggilingan padi sudah ada, tetapi belum nendang, istilah saya. Meskipun mungkin datanya ada beberapa, tapi menurut saya belum nendang dan belum masif. Dan kalau kita kembalikan kepada falsafah negara kita Pancasila, mestinya keadilan bagi yang kecil-kecil ini harus diperhatikan. Penggilingan padi yang kecil ini jangan sampai mati. Next. Nah, sehingga fokus kita bagaimana cara kerja penggilingan padi ini kita perbaiki, kemudian proses pengeringan bisa kita tingkatkan supaya mengurangi losis dan kualitas, konfigurasi mesin harus kita perbaiki sehingga perlu kita revitalisasi. Lanjut, next. Nah, apa keuntungannya? Tentunya rendemennya meningkat, kehilangan hasilnya juga berkurang, mutu berasnya meningkat. Jadi dari yang di atas kita dorong menjadi yang di bawah gambar itu. Next. Nah, sebagai penutup, kita bersyukur beberapa tahun ini kita sudah surplus. Kemudian andalan utama pangan beras kita ini masih petani kecil. Ini yang harus kita ingat, dan pelaku industri kecil. Inilah perlu perhatian. Inovasi teknologi tentunya diperlukan, termasuk di dalam penggilingan. Nah, untuk itu harapan kami Kostraling mampu mendorong dalam peningkatan sinergi hulu hilir yang didukung oleh pelaksanaan permodalan melalui kredit usaha rakyat KUR yang mudah, murah, dan secara masif. Next. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi saya tidak melaporkan secara angka-angka, tapi pasti Pak Sis nanti angka-angkanya ada di sana. Jadi saya hanya mengatakan sekarang ini ya tadi itu kurang masif, kurnya kurang besar untuk penggilingan padi, tidak nendang, itu saja yang penting. Saya kira demikian Pak Gatut, terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarto Ali Muso, Ketua Umum Perpadi, yang telah menyampaikan, memaparkan materi tentang kegiatan-kegiatan perpadi yang masih perlu didukung oleh beberapa hal untuk tentunya untuk kemajuan bersama. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Sudarto Ali Muso tadi, kalau catatan saya terkait dengan aspek dari bahan atau aspek budidaya, di mana budidaya tersebut tentunya mempengaruhi ketersediaan bahan yang
diinginkan oleh penggilingan padi. Tadi Pak Tarto menyampaikan atau menyinggung produksi, tapi jangan khawatir Pak Sutarto, produksi kita cukup dan terus kita kembangkan sesuai dengan programnya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Luas panen mungkin iya, karena tantangannya adalah kita harus melawan atau mengimbangi dari adanya konversi lahan ya yang dari pertanian non pertanian, yang itu harus segera kita juga kejar untuk kita tutup. Dan tentunya produktivitas menjadi salah satu andalan kita untuk mengejar tersebut. Kemudian Pak Sutarto juga menyampaikan aspek regulasi tadi terkait dengan HET yang harapannya tentunya bisa ditinjau, kemudian dibicarakan kembali, yang kemudian juga terkait dengan manajemen, aspek manajemen, mengingat ada penggilingan padi 95% penggilingan padi Indonesia ini adalah penggilingan padi yang masuk di dalam kelompok kecil. Selebihnya adalah sedang dan besar. Belum lagi persaingan dengan penggilingan besar swasta lainnya ya Pak Sutarto, yang tentunya itu juga memerlukan sentuhan kita, memerlukan regulasi yang tentunya dapat mengatur itu semuanya. Kemudian juga peralatan. Peralatan, kalau kita bicara peralatan, tentunya dari 95% penggilingan padi kecil tadi, kondisi peralatannya seperti apa yang disampaikan digambarkan tadi, ada foto-fotonya yang disampaikan oleh Pak Sutarto tadi, yang notabene adalah memprihatinkan, yang tentunya perlu divitalkan, perlu direvitalisasikan. Untuk merevitalisasikan tersebut tentunya memerlukan biaya, dan biaya itu tidak tentunya bukan terus APBN, yang Pak Sutarto sendiri juga tidak bukan APBN, tetapi pemerintah ini memberikan kemudahan, memfasilitasi penggilingan padi kecil itu untuk mendapatkan akses pembiayaan, bantuan, bukan bantuan artinya pinjaman modal usaha seperti KUR tadi, untuk merevitalisasikan peralatannya yang sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Ini tentunya ada kendala-kendala, dan nanti tentunya Pak Siswoyo dan teman-teman perbankan bisa memberikan penjelasan. Siapa tahu semakin hari kita akan semakin dapat mendapatkan solusi ya nanti seperti apa. Kemudian juga tadi modal dari peralatan yang hubungannya dengan permodalan tadi. Nah, itu semuanya tadi disampaikan oleh Pak Sutarto Alimuso, dan tentunya diamini juga oleh teman-teman anggota Perpadi yang hadir secara virtual di sini, dan juga nanti disaksikan juga oleh teman-teman dari Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, Kota yang juga hadir secara virtual di sini. Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang disampaikan Pak Sutarto Alimuso. Nanti kita akan bisa diskusi lebih detail lagi, tetapi untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Sutarto Alimuso tadi, kami mengundang, sudah hadir di sini juga ini Pak Siswoyo dari Direktorat Pembiayaan di Direktorat Jenderal PSB. Pak Siswoyo ini adalah koordinator kredit program dan fasilitasi pembiayaan dari Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Tentunya Pak Siswoyo ini tadi mewakili Bu Direkturnya, Bu Indah Megawati, yang merupakan koordinator atau mengkoordinir teman-teman Asisten Vice President Micro Linkage Strategy, dan kemudian dari BNI Pak Azi Mega Putra, Asisten Vice President dari BNI, Bank BNI. Mohon nanti dikoreksi kalau saya salah, ini catatan yang saya terima. Pak Sis, kami persilahkan waktunya untuk menyampaikan progres khususnya KUR, dan lebih khusus lagi
yang tersalurkan untuk peralatan penggilingan padi, biasanya lebih khusus lagi penggilingan padi untuk peralatan-peralatan atau merevitalisasikan peralatannya. Kalau selama ini pengertian kita adalah penggilingan padi ini sementara ini masih banyak yang digunakan untuk permodalan atau modal perdagangan berasnya saja, tetapi belum untuk merevitalisasi peralatannya. Nah, untuk itu Pak Sis kami persilahkan barangkali bisa mendeteksi angka yang untuk revitalisasi berapa sih, kemudian permasalahannya apa, dan kemudian sebaiknya seperti apa, nanti tentunya dibantu, disambung oleh teman-teman dari perbankan. Nanti saya bergeser ke belakang, nanti di sini bergantian nanti perbankannya ya, Pak Azi, Pak Gigi ya. Saya kira demikian. Kami persilakan Pak Sis. Terima kasih Pak Gatot. Baik teman-teman yang saya hormati Ketua Umum Perpadi, yang saya hormati Kepala Dinas atau Wakil dari Dinas Provinsi, Kabupaten Kota yang ikut daring ini, dan anggota Perpadi yang ikut daring. Yang saya hormati Wakil dari Himbara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf Ibu Direktur kami, Bu Indah Megawati, yang seharusnya beliau akan hadir dalam acara ini, tetapi bersamaan beliau juga ada acara di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk mewakili beliau terkait dengan evaluasi KUR untuk upgrading industri penggilingan padi ini. Kami melihat bahwa anggaran Kementerian Pertanian itu dari tahun 2015 sampai tahun 2022 itu trennya ini mengalami penurunan rata-rata 10,55% per tahun. Pada sisi lain, target output pembangunan pertanian ini tetap tinggi. Di antaranya tahun 2021 produksi padi 54,7 ton, jagung 23 juta ton. Untuk itu Kementerian Pertanian mendorong pendanaan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan dana non-APBN seperti KUR. Pada tahun 2020 target pemanfaatan KUR sebesar 50 triliun dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 70 triliun dan untuk tahun 2022 ditargetkan sebesar 90 triliun. Perbandingan anggaran Kementerian Pertanian dengan realisasi KUR dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Ini untuk tahun 2018 anggaran Kementerian Pertanian sebesar 23,9 triliun, realisasi KUR ini sebesar 29,8 triliun. Tahun 2019 anggaran Kementerian Pertanian 21,8 triliun, realisasi KUR 36,17 triliun. Untuk tahun 2020 ini anggaran Kementerian Pertanian sebesar 15,89 triliun, realisasi KUR 55,3 triliun. Untuk tahun 2021 anggaran Kementerian Pertanian sebesar 16,3 triliun, realisasi KUR dari target 70 triliun, realisasi 85,6 triliun.
Dan tahun 2022 anggaran Kementerian Pertanian sebesar 14,45 triliun, realisasi KUR dari target 90 triliun, posisi 13 September ini sampai saat ini sebesar 77 triliun. Lanjut. Realisasi KUR untuk sektor pertanian tahun 2022 posisi 13 September tahun 2022 sebesar 77,1 triliun. Ini untuk tanaman pangan 26,47 triliun, hortikultura 9,9 triliun, perkebunan 26,2 triliun, peternakan 13,35 triliun. Nah, di sini saya mau coba jelaskan adalah ternyata padi atau sektor pertanian tadi, padi, jagung, sawit ini tetap menjadi unggulan. Jadi pada saat kita diskusi saat ini, kalau tadi pemaparan dari Pak Ali gitu ya, ibaratnya padi tetap menjadi unggulan dan memiliki potensi yang besar. Gitu. Selanjutnya, next. Oke, ini kurang lebihnya analisa sederhana saja Pak yang kami miliki. Kurang lebihnya sih tadi jujur kami akan banyak belajar ya Pak dari Pak Ali nih Pak. Ibaratnya tadi sangat cukup lengkap ya Pak ya, sangat lengkap lah saya bilang dari nggak hanya dari luas panen ataupun dari produksi gabah yang terjadi, tapi juga banyak hal-hal yang mempengaruhi kondisi-kondisi di lapangan. Nah, di sini saya mau jelaskan atau mau mengutip Pak tadi, sudah berhasil mengurangi Pak, sudah berhasil mengembalikan secara bertahap, gitu Pak. Kalau untuk RMU-nya sendiri, gitu Pak. Next. Oke, ini kurang lebihnya aja kita klasifikasikan Pak, di mana daerah-daerah sebaran RMU dominan di Indonesia menurut BNI Pak. Menurut kami yang ibaratnya bisa diserap dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Lampung, dan Banten yang mayoritas masih banyak di Jawa ya Pak, Jawa Barat dan Jawa Timur terutama. Enggak. Untuk peralatan ya Pak, untuk RMU Pak, RMU. Ya. Oke, next. Nah, saya cerita sedikit Pak perihal tentang yang tadi pembagiannya. Yang pertama itu KUR, kurang lebihnya sama, kita punya solusi atau produknya, di mana tadi Pak agak mirip juga yang dijelaskan oleh Pak Sis tadi ya. Kami juga membuat analisa sederhana Pak, di mana kalau untuk KUR itu kapasitas produksi sampai dengan 1 ton. Kalau tadi kalau nggak salah BRI nggak 1 sampai dengan 1,5 ya, kalau nggak salah tadi. BWU kapasitas produksinya 1 sampai dengan 3 ton dan BCM. Nah, yang membedakan itu sebenarnya hanya maksimum kredit yang pertama, yang kedua subsidi dan tidak disubsidi. Gitu Pak. Di sini juga kita jelasin kalau ada 2, kalau untuk pembiayaan untuk RMU existing itu yang pertama dari KMK, yang kedua dari investasi. Gitu. Jadi fasilitas ini tuh bisa membiayai dua-duanya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan di lapangannya untuk RMU, nanti kita jelasin Pak di slide berikutnya, di mana kami belum bisa atau disarankan untuk tidak lagi memberikan RMU baru, gitu. Tapi revitalisasi atau pembaharuan yang misalnya sudah mulai usang atau misalnya mau menjadikan lebih baik lah, tapi ibaratnya tidak membeli baru dan bukan pengusaha baru gitu Pak ya, itu masih bisa Pak, kita bisa bantu untuk di lapangan gitu. Nah, untuk yang mengcover kebutuhan tadi petani-petani ataupun pengusaha-pengusaha kecilnya ya mungkin lebih ke KUR-nya ini yang pertama, yang kedua revitalisasi untuk yang pengusaha-pengusaha yang ibaratnya kita klasifikasikan kecil gitu Pak. Gitu. Kurang lebih seperti itu aja. Next. Nah, ini kurang lebihnya Pak yang kami mau jelaskan. Jadi target pembiayaan kita Pak, kalau misalnya kan karena masih potensial ya Pak, tadi kita sama-sama meyakini kalau usaha ini atau bisnis ini atau sektor ini tuh masih potensial Pak. Hanya tinggal tepat atau tidak saja gitu Pak ya. Nah, target pembiayaan kita yang pertama ke modal kerjanya, di mana targetnya adalah ke seluruh skala usaha RMU. Baik itu kecil sampai menengah juga, itu masih kita bisa biayai Pak. Karena apa tadi mungkin ada stok gitu Pak ya, untuk ibaratnya untuk memastikan pasokannya dan lain sebagainya macam. Terus keperluannya untuk modal kerja dan buffer stok tadi.
investasi, yang kedua adalah target RMU pada daerah yang berpotensi. Jadi potensi dulu kita lihatnya, maksudnya potensi kan ada banyak tuh. Kalau dari kita sih gampangnya luas lahan sama hasil panen, Pak. Gampang dari kami itu gitu, sederhana analisa seperti itu. Walaupun banyak faktor-faktor tadi yang mempengaruhi ya, Pak. Izin kalau kami berdiskusi lebih lanjut juga boleh ya, Pak ya, untuk lebih banyak memperkaya ilmu kita, Pak, dalam proses pembiayaannya gitu. Jadi kurang lebihnya secara sederhananya kami lihatnya potensi dari dua tadi, Pak, dari luas lahan dan dari kemampuan panen suatu daerah gitu. Itu di sini kami punya notes-nya. Yang pertama tadi tidak menambah RMU baru, Pak, dan fokus kepada revitalisasi pada RMU existing untuk kredit investasinya dan kebutuhan modal kerja untuk buffer stock. Jadi masih oke, Pak. Ya, betul. Iya, betul. Existing itu bukan hanya existing di BNI-nya, tapi existing dia usahanya. Jadi kalau misalnya memang ada di daerah tersebut potensial, ya kita bisa gitu untuk revitalisasi gitu. Hanya saja kalau yang di luar itu kita fokusnya justru tadi terhadap ketersediaannya, Pak. Ketersediaan apa yang digilingnya gitu, Pak ya. Karena kita fokus ke situ. Selanjutnya pembiayaan untuk RMU sendiri mohon maaf, Pak. Selanjutnya maksudnya balik lagi belum selesai. Mohon maaf. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pembiayaan untuk RMU ini diarahkan menggunakan pola kur komersial sesuai dengan skalanya. Jadi kita tidak membatasi kalau memang kita harus kur, hanya saja kan kalau memang tadi tujuannya untuk mengalokasikan subsidi gitu ya, mungkin baiknya memang ke kur, apalagi untuk pengusaha-pengusaha yang kecil. Lanjutnya mungkin untuk usaha perorangan dan badan usaha, keperluan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan dan memiliki pengalaman usaha yang pasti, Pak. Nggak pemain baru ya, Pak. Bukan pemain baru. Izin mati lagi. Tes. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi kurang lebihnya ini bisa kita jelasin. Sebelah kiri memang key sukses faktor dan oke, lanjut ya, Pak. Ya, lanjut saja. Ini tadi kurang lebihnya sama, Pak, sama yang teman-teman BRI sampaikan. Intinya skema pembiayaan penggilingan gabah, di mana KMK dan KI tadi, kadang, Pak, kalau kita di lapangan itu perlu untuk menjelaskan, walaupun kalau para petani itu udah pada pinter ya, Pak, pengusaha itu pada pinter, tapi terkadang pada saat dia berhubungan dengan bank, kita harus sedikit bercerita, Pak, di mana harus ada pembeda antara pemberian kredit untuk modal kerja dan untuk alat tadi, untuk investasi. Kurang lebihnya itu, Pak, jangan sampai pembiayaan yang kita berikan itu salah penggunaan, Pak. Nantinya malah membuat usahanya jadi tidak sesuai. Begitu, Pak, kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan dari BNI. Insya Allah kami support, Pak. Kami dukung juga kalau misalnya ada program-program yang sifatnya balik lagi untuk meningkatkan potensi-potensi atau menggarap potensi bisnis khususnya di sektor pertanian. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz ya. Tes ya. Terima kasih Pak Aziz. Tolong mic-nya nanti dipersiapkan ya ketika untuk Pak Menteri ya. Jadi jangan. Kemudian yang terakhir mohon 10 menit saja Pak Gigi ya dari Mandiri karena kita memerlukan waktu untuk persiapan ketika Pak Menteri hadir nanti. Kami persilakan Pak Gigi. Baik, yang kami hormati Pak Gatot beserta jajaran dari Kementerian Pertanian, Pak Sutarto dengan para anggota dari Perpadi. Berikut kami sampaikan pencapaian kinerja Bank Mandiri ya Pak ya di sektor kur ya Pak. Next Pak. Ya, jadi akumulasi